Malamnya itu dikubur lagi. Nah, dikubur lagi, subuhnya itu istrinya ngeliat ya suaminya ini, si temen dari kakek gue ini udah ada lagi guys di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channelnya Dunia Maya Dalam Misteri, dan bareng gue lagi, Maya Marisa. Guys, kali ini gue mau cerita tentang ilmu, yaitu ilmu yang emang udah melegenda dari zaman dahulu guys. Mau tahu cerita selengkap dan ilmunya itu seperti apa? Tonton dan simak terus ceritanya. Ilmu ajian Rawaronte ini memang kadang kerap digunakan oleh para pejuang kemerdekaan pada masa penjajahan Belanda. Dan jadi tuh guys, pernah ya, rumah nenek gue itu tepatnya di daerah Jawa Barat sana, di Bogor itu, pernah nih ada juga temennya kakek gue itu, dia itu punya ilmu ajian Rawaronte guys, yang dimana dia ini ilmunya ini dipakai kayak buat sombong-sombong, kayak buat sesumbar, kayak buat di gua nih, lu berani nggak sama gua gitu, kayak ibaratnya dia petantang petenteng lah gitu kan, pertu preman tua gitu. Nah, dia ini kayak meresahkan warga sekitar di rumah nenek gua gitu, warga di kampung itu. Dan dia ini kan akhirnya tuh pas lagi dia tidur, katanya kakek gue nih, dia tidur itu, dia itu kayak dieksekusi gitu guys, di sebuah gubuk ya. Jadi zaman dulu tuh di pinggir sawah tuh suka ada kayak gubuk, kayak rumah-rumah ya, kayak balai-balai gitulah guys. Nah, dia tuh lagi tidur siang di situ, terus katanya tuh kayak dipenggal kepalanya itu, terpotong menjadi dua bagian gitu ya, antara kepala dan badan. Nah, buru-buru tuh kayak kepalanya itu langsung diambil gitu sama warga. Nah, terus si badannya ini itu langsung kayak yang diikat pakai tali, terus kayak digerek kayak bendera gitu, digerek itu ke pohon kelapa yang emang tingginya tuh tinggi banget, jadi tidak menyentuh tanah sama sekali. Dan alhasil setelah didiamkan itu ya benar, teman dari kakek gue ini ya emang punya ilmu atau ajian Rawaronte ini yang meninggal dunia guys. Jadi emang harus seperti itu. Dan suatu ketika itu guys, pas dinyatakan meninggal gitu ya guys, dinyatakan memang sudah nggak ada lah gitu ya beliau. Nah, beliau ini kan dikubur ya, dikubur tuh di kayak dulu di kampung kakek gue tuh, di rumah nenek gue itu, kalau kita meninggal keluarga apa segala macam itu, dikuburnya itu di belakang rumah. Jadi kayak ada tanah yang memang diwakafkan untuk keluarga gitu. Nah, itu dikubur di situ. Tapi anehnya nih ya guys, anehnya si temen dari kakek gue ini, almarhum ini, itu pas malam kan dikuburnya itu kan sore ya. Nah, malamnya ini dia tuh kayak ada lagi gitu di rumahnya, tapi keadaannya memang sudah tidak bernyawa dan sudah tidak bernafas lagi. Tapi keadaannya itu dia tuh ada lagi gitu, badannya itu ada lagi di atas rumahnya gitu, kayak di lataran rumah gitu, tapi tanpa kepala ya guys. Kan akhirnya jadi kayak ketakutan untuk keluarganya gitu. Terus malamnya itu dikubur lagi. Nah, dikubur lagi, subuhnya itu istrinya ngeliat ya suaminya ini, si temen dari kakek gue ini udah ada lagi guys di depan. Jadi tuh dia kayak matinya tuh, meninggalnya tuh nggak diterima sama bumi gitu. Dan akhirnya kan karena balik lagi, udah dikubur, balik lagi dikubur gitu, akhirnya ya dicari tahu lah gitu, kayak harus gimana nih gitu. Dan ternyata setelah dikubur itu, makamnya itu harus ditanemin tanaman seperti kayak nanas hutan gitu loh guys, kayak pohonnya itu yang berduri-duri, pohon nanas tahu kan. Nah, itu jadi kayak makamnya itu harus ditanemin sama pohon nanas hutan gitu. Jadi semakam itu tuh harus ditanemin sama pohon tanaman nanas hutan. Dan alhamdulillahnya dan alhasilnya, si almarhum dan si mayat ini nggak ada lagi tuh jasadnya, yang emang tubuhnya yang emang balik lagi ke rumahnya guys, setelah ditanemin pohonan nanas hutan tersebut. Kayak gila ya, meninggal aja tuh kayak lu waktu masih hidup aja melakukan kesalahan, kayak
banyak yang nggak terima gitu dengan keadaan lu. Tapi pada saat lu nggak ada, justru bumi itu menolak akan adanya lu mencium tanah atau balik lagi ke tanah gitu. Jadi kayak serem banget gak sih guys, kayak bener-bener kayak mati tuh nggak diterima sama bumi gitu. Dan ada lagi nih guys, itu ceritanya itu kejadiannya itu ada di daerah Tanjung Priuk, tepatnya itu di rumah kakak ipar gue. Jadi kakak ipar gue itu udah kayak ya lumayan cukup berumur lah gitu. Nah dia tuh pernah cerita dulu di daerahnya dia itu di daerah Tanjung Priuk itu pernah juga ada jawara itu yang punya ilmu rawa ronte guys. Jadi kata dia tuh sosoknya ini sama seperti yang gue ceritain, kayak preman tua gitu, tukang palak, terus tukang nyolong, ibarat katanya semena-mena semaunya dia gitu, kayak seolah-olah ya udah lu berani nggak sama gue nih, gue kebal bacok, gue tahan di celurit apa segala macam gitu. Nah akhirnya kan warga di sana tuh geram. Pas warga di sana geram itu ada warga yang bilang udahlah bantai aja, eksekusi aja lah gitu, daripada kayak meresahkan banget gitu. Nah dia itu ya benar gitu loh, di meninggal itu kayak dipenggal bagian kepalanya gitu, tapi dia ini dikuburnya tidak dalam satu liang lahat, akan tetapi dikuburnya itu secara terpisah oleh badannya. Jadi kayak badannya nih dikubur di belakang rumah misalnya. Nah jarak 1 kilo lah ibarat katanya tuh, jarak 1 kilometer dikubur bagian kepalanya. Jadi memang dipisahkan itu antara si badan dan si kepala ini agar tidak menyatu lagi, katanya seperti itu sih. Ya gue sih terus terang aja ya guys, kayak ngeri aja gitu, kayak kalau misalnya emang bener-bener nih kayak punya orang yang jahat gitu, orang yang emang nggak ada perkemanusiaannya, terus nggak punya perkeadilan juga, terus udah gitu dia tuh orang yang semena-mena, terus dia tuh miliki ilmu ajian dari rawa ronte. Kayak kita mau memukul dia juga kayak dia kebal gitu, jangan pun dipukul, dia pun dibacok, dicelurit apa segala macem, dia juga kebal. Jadi kadang kita juga suka kayak takut sendiri gitu ya guys. Gue kadang suka mikir kayak gitu loh guys, kayak ih jangan sampai ya gue ketemu sama orang yang jahat terus udah gitu dia punya ilmu ajian rawa ronte. Duh jangan sampai deh guys. Dan kalian tahu gak sih guys, seseorang yang memiliki ilmu atau ajian dari rawa ronte ini konon tidak bisa mati meskipun keadaan kondisi kepala yang telah terpenggal. Terus lo mau matinya bagaimana gitu ya, kayak kok ada ya ilmu kayak gini, kayak serem banget gitu gak sih guys, kayak udah menyatu, udah berpisah gitu loh dari tubuhnya, tapi ini dia masih bisa hidup gitu, kayak bingung gitu cara mematikannya tuh seperti apa gitu ya. Dan kalian tahu gak guys, kepala itu akan kembali menyatu dengan badan, dimana badan ini yang sudah memang memiliki ilmu dari ajian rawa ronte ini guys. Jadi kayak menyatu kembali gitu, kayak udah terpenggal tapi tuh kayak dia tuh nyatu balik gitu antara kepala dan badannya lagi. Ini serem amat ya. Jadi ada juga nih guys syarat-syaratnya yang sebanding dengan kedahsyatan dari ilmu rawa ronte ini sendiri guys. Yang dimana konon katanya sumber kekuatan dari ajian ini itu berasal dari tanah. Maka caranya untuk mengalahkan orang yang memiliki ajian atau ilmu rawa ronte ini yaitu dengan cara menggantungnya di atas pohon hingga ia mati tanpa menyentuh. Dan ajian ini juga itu akan memberikan tuah, di mana berupa kutukan bagi pemiliknya. Hal ini tentunya harus bisa diterima oleh pemilik dari ajian atau ilmu rawa ronte sebagai tumbal balik terhadap kesaktian ilmu rawa ronte yang dimilikinya tersebut. Kalian tahu gak sih guys, kutukan dari ilmu rawa ronte sendiri itu seperti apa? Kutukan ini akan terjadi ketika pemilik ajian atau ilmu bela diri rawa ronte ini meninggal dunia,
Bentuk dari kutukan ajian rawa ronte ini berupa perubahan wujud manusia menjadi kecil dan mengering seperti layaknya makhluk jenglot. Pasti dari kalian tuh pernah ya yang namanya ngeliat tuh jenis makhluk jenglot tuh banyak tuh di internet di Google apalah segala macem. Jadi sosoknya tuh kayak kecil, kering, terus rambutnya panjang, kukunya panjang, terus dia tuh kayak punya taring di giginya tuh yang emang udah keluar. Dan ternyata memang kutukan dari ilmu atau ajian rawa ronte ini menjadikan si orangnya ini itu bisa berubah dirinya itu menjadi sebuah makhluk yang menyerupai jenglot atau bahtera karang, guys. Jadi kayak buat kalian, kalau emang kalian punya niatan jahat, jangan coba-coba juga deh kayak kalian tuh mencoba atau ingin memiliki ilmu ajian dari rawa ronte tersebut, guys. Karena bukan cuman kalian itu merugikan masyarakat sekitar atau orang-orang di sekitar kalian, tapi juga kalian itu kayak merugikan diri kalian sendiri gak sih, guys? Ending-endingnya tuh kayak ya matinya nggak diterima bumi, terus udah gitu juga matinya bakalan jadi bahtera karang atau bahkan bisa jadi jenglot. Kayak nggak semestinya layaknya manusia yang dihidupkan oleh Allah terus dikembalikan lagi oleh Allah gitu, ya Allah. Jangan sampai dah, guys. Oke, guys, untuk cerita kali ini gue rasa cukup sampai di sini, dan gue bakal balik lagi dengan cerita-cerita urban legend atau cerita-cerita mistis selanjutnya. Oh ya, guys, buat kalian nih yang punya pengalaman cerita horor, jangan lupa langsung aja DM ke Instagram Maya Marisa itu aja udah, atau bisa juga kirim WhatsApp kalian atau voice note kalian ke nomor WhatsApp yang memang nanti gue tulis di kolom deskripsi. Gue Maya Marisa pamit undur diri, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.